Saya mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Keahlian saya cuma satu, yaitu kasih kuliah. Saya ingin mengulangi pertanyaan Mbak Sulis tadi di awal, kenapa kita siang ini ada di sini? Jawabannya adalah sangat sederhana dan sangat gamblang. Karena kita dilarang untuk berada di tempat yang bagus itu. Kemudian kita pindah dari auditorium ke ruang kuliah, habitat saya. Oleh sebab itu, saya juga, seruan saya itu tidak ditujukan pada teman-teman yang ada di sini. Tetapi seruan saya adalah kuliah singkat untuk orang-orang yang dari tadi kita bicarakan itu, yang tampaknya tidak punya cukup pengetahuan dan tidak cukup punya kearifan serta kepekaan untuk mengenal siapa yang sedang mereka kuasai. Jawaban yang lebih mulia lagi adalah kita mau menghidupkan kembali semangat Bandung. Bukan bercita-cita menciptakan suatu gerakan sosial yang wah. Mungkin yang sudah terjadi ini adalah apa yang disebut sebagian orang sebagai social non-movement, bukan social movement. Dia tidak berangkat dari organisasi yang rapih, penggalangan, agitasi, tetapi suatu gerakan yang spontan, tanpa janjian, terjadi di mana-mana secara serempak, yang tidak bisa diduga, tidak bisa diberangus, dan tidak bisa dibelenggu. Tetapi juga kepindahan kita ke sini siang ini memperlihatkan bahwa kita sedang berhadapan dengan tirani. Tirani yang bekerja dengan melalui penyebaran ketakutan, dengan pembungkaman, dan juga dengan kepatuhan. Bahwa kita mau ada di sini, itu menunjukkan bahwa kita sedang melawan tirani itu. Ada sesuatu yang tampak kontradiktif di dalam apa yang namanya kekuasaan, tetapi dia mutlak ada, yaitu bahwa dia dengan sengaja dan sadar tidak boleh membuat dirinya terlalu kuat. Dia harus selalu menyediakan ruang-ruang dan titik-titik, relung-relung yang menunjukkan kelemahan, tetapi sebetulnya itu adalah ruang-ruang yang terbuka bagi orang-orang di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan, di bawah kekuasaan, untuk bisa berada di ruangan itu, untuk bisa menyampaikan pendapatnya, untuk bisa menyuarakan perbedaan pendapatnya, dan juga untuk bisa menyampaikan kritik-kritiknya terhadap kekuasaan. Ruang-ruang ini sengaja dibuka, harus dibuka. Oleh sebab itu kekuasaan yang waras dan sehat itu mendapatkan kekuatannya justru dengan menjadikan dirinya agak lemah. Tetapi kekuasaan yang sekarang kita lihat ini kekuasaan yang tirani, kekuasaan yang patologis, anomali kekuasaan. Dia bukan kekuasaan yang normal yang kita seharusnya hadapi. Maka gelap itu yang menjadi kekhawatiran kita. Dan ketika kita itu yang pinter-pinter, hebat-hebat, gelarnya panjang dan di depannya pakai glove ini, kelimpungan nggak tahu mesti apa. Anak-anak muda ini yang di dalam sistem pendidikan tinggi itu dengan segala upaya oleh negara berusaha untuk dijadikan tidak terlalu pinter, tidak terlalu kritis, tetapi manut. Mereka bisa menemukan alternatif pembelajarannya sendiri, tidak di kelas tetapi di jalan. Semangat Bandung itu mengundang kita yang sudah agak bangkotan ini, yang kalau jalan udah ngos-ngosan, untuk punya dan menumbuhkan kembali solidaritas kita pada gerakan anak-anak muda ini. Ketika dinding pagar itu tidak lagi punya celah-celah untuk orang yang di luar bisa mengintip apa yang ada di dalam, untuk yang di dalam bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar, maka anak-anak muda ini seperti tanaman rambat, tumbuh dari tanah, nggak ada yang menanam, membesar sendiri, mengembang, memenuhi dinding itu. Dia naik ke atas mau masuk ke dalam, bisa dipangkas, bisa dibabat, tetapi 2-3 hari lagi muncul lagi.
tanaman rambat ini, anak-anak muda ini bukan orang yang anti ketertiban, bukan orang yang anti untuk dirapikan dan diatur, tetapi mereka tidak bisa dibabat dan dipangkas. Dan bagi saya belajar dari anak-anak muda ini yang kalau di kelas itu mendengarkan saya dengan manut, dengan pasrah, dengan manggut-manggut. Tetapi saya berdiri di sini dengan rasa malu. Karena apa yang saya berikan kepada mereka itu tidak cukup membekali mereka untuk punya keberanian turun ke jalan. Saya nggak tahu ilmunya dari mana. 98 dulu juga begitu. Pembodohan massal dan masif 30 tahun. Tetapi ada orang-orang yang bisa menemukan cahaya di ujung lorong yang sangat gelap. Dan tanpa disuruh siapa-siapa, mereka kemudian bergerak sendiri. Memberi inspirasi pada yang tua-tua, pada dosennya, pada kelas menengah, pada aktivis lain, pada emak-emak, untuk juga turut melakukan solidaritas dengan anak-anak ini. Karena bagaimanapun juga mereka tidak boleh dibiarkan sendiri. Pertaruhannya itu terlalu mahal. Kalau gerakan ini bisa dibunuh habis, kita nggak punya masa depan. Kita tidak bisa membayangkan Indonesia itu seperti apa. Dan kita ada di mana atau akan menjadi apa kalau itu sampai terjadi. Tumpuan kita anak-anak ini. Apakah mereka ditunggangi? Mungkin iya, tapi siapa yang peduli? Karena kalau ada pihak yang paling banyak ditunggangi kiri kanan itu ya pemerintah. Itu sudah sangat jelas. Utangnya banyak kemana-mana, kepentingannya banyak. Kita mungkin teman-teman yang berjaket ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi ada yang duduk di partai, ada yang jadi komisaris, ada yang jadi staf sus, ada yang mungkin jadi menteri suwot. Tapi sekarang mereka bergerak dengan keberanian. Mereka adalah lilin-lilin kecil yang ada di dalam gelap. Kalau kita ngomong sama opung Indonesia sekarang gelap, kau yang gelap. Itu karena dia ada di dalam gelap itu. Maka dia tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya ada. Hanya orang-orang yang membawa lilin yang bisa melihat bahwa di sekelilingnya ada kegelapan. Saya walaupun cuma tukang cuap-cuap di dalam kelas, tetapi kalau saya harus bersolidaritas dengan teman-teman muda ini, ya, membuat habitat saya menjadi lebih hibrid, separuh di kelas, separuh di jalan, mari saja. Ya, teman-teman mungkin tidak mengharapkan stamina, tenaga yang luar biasa dari kami yang ngomong aja udah agak serak-serak, kena angin sedikit langsung pulangnya ke lokan. Tapi teman-teman, hati kami, semangat kami, jiwa kami ada bersama dengan teman-teman. Kami mau menjadi pupuk dan air untuk tanaman yang mau merambat terus dan tidak mengenal dinding yang setinggi apapun, yang setebal apapun, yang sekokoh apapun. Kita tidak mungkin bisa mempercayai suatu kekuasaan yang berteriak-teriak dengan sangat macho dan maskulin dengan suara keras bahwa mereka akan memerangi korupsi. Sementara cahaya yang kita bawa itu memberi terang kepada kita bahwa di dalam kelompok itu koruptornya banyak sekali. Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang berteriak-teriak pemanfaatan anggaran, efisiensi, pemotongan, penghematan. Sementara dengan sangat gamblang kita melihat mereka menghambur-hamburkan uang dan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu dan wah. Kita tidak percaya pada orang-orang yang mengatakan mau menjaga kedaulatan sumber alam kita, bumi kita, ketika di depan mata kita itu mereka menjual dan menggadaikan semuanya itu tanpa etika, tanpa moral, dan dengan harga yang sangat murah. Kita tidak percaya pada orang-orang yang mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya. Sementara di dalamnya itu kita lihat justru orang-orang yang mengangkangi hukum dan menggunakan hukum untuk keperluan kepentingan mereka sendiri. Yang tidak bisa dilihat oleh kekuasaan sekarang adalah bahwa kami tidak percaya pada kalian. Itu sebabnya mungkin mengapa mereka sangat takut pada kita. Teman-teman yang ada di tempat ini, coba bayangkan seandainya teman-teman ada di posisinya penguasa.
menghitung-hitung lawan yang paling berbahaya dan paling ditakuti siapa. Bukan serangan dari luar, bukan separatisme, tapi ini yang ada di ruangan ini loh. Ini yang paling ditakuti, paling berbahaya, dan paling tidak bisa dikibulin. Jadi kita mau tetap bersama dengan teman-teman muda, sebatas apapun yang kita mampu, tetapi kita mau memberikan yang maksimal yang kita punya. Teman-teman, selamat berjuang terus. Kita bersama teman-teman, Tuhan bersama teman-teman.